Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindriani, NPM 18124450. Di sini saya menjelaskan tentang pemikiran bidang fikih Guru Muhammad Ridwan Basri atau guru kampung. Karismatik Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri atau kerap disapa Guru Kampung, salah satu karismatik beliau adalah membuka majelis taklim. Setelah cukup lama menimba ilmu di Martapura, Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri kembali ke kampung halaman dan mulai menyebarkan ilmu dengan mengajar di pondok pesantren Darul Ulum Amawang, juga membuka pengajian di Majelis Al-Hidayah dan beberapa tempat lainnya. Berbekal pengalaman pengajarannya serta metode dakwah yang ia pelajari dari seorang ulama karismatik Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, pengajian yang ia adakan diterima oleh masyarakat dengan baik dan antusias. Waktu ke waktu, pengajian di Masjid Al-Hidayah semakin banyak didatangi jamaah dan semakin banyak permintaan jadwal mengisi pengajian di tempat-tempat lain. Puncak kemasyhuran pengajian di saat setelah wafatnya Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani pada tahun 2005, karena hanya melalui murid-muridnya lah masyarakat bisa kembali mendengar nasihat-nasihat agama. Tak terkecuali kepada Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri yang juga pernah berguru kepadanya. Langsung saja pada pemikiran fikih beliau. Yang pertama yaitu fikih wanita. Cara memilih istri yang solehah menyebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagian yang kedua. Dan perempuan-perempuan yang kalian takutkan durhakanya mereka daripada taat kepada suami-suami mereka. Di dalam Al-Quran, perempuan atau istri-istri itu terbagi dua, yaitu satu, perempuan yang solehah, dan inilah sebaik-baik mata dunia. Yang kedua yaitu perempuan yang durhaka dan perempuan-perempuan yang kalian takutkan, yang kalian sangka maksiat dari taat kepada suami. Pilihlah wanita itu antara empat, yaitu kecantikannya atau bagus rupa, kekayaannya, keturunan atau zuriatnya, dan yang keempat, pandanglah karena agamanya. Maka di antara yang keempat itu, pilihlah karena agamanya. Karena agama yang paling penting bagi orang yang agama sebagai dasar rumah tangga itulah yang akan tentram di dunia dan akhirat. Apabila terlihat tanda-tanda durhakanya istri kepada suami, maka tuntunan Allah adalah nasihatilah mereka, yaitu takut-takuti mereka akan siksaan Allah. Pisahlah tempat tidur, pukullah dengan pukulan yang tidak mencacat, kan itu adalah tiada merusak akan tulang dan tidak mencederakan anggota badan. Kedua, ada fikih wanita berbakti kepada kedua orang tua. Pikirkanlah wahai para wanita, dari sabda Nabi SAW, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya berbakti kepada kalian anak-anak kalian. Apabila kalian melaksanakan dengan berbakti kepada kedua orang tua kalian, niscaya Allah memberikan rezeki kepada kalian anak-anak dengan berbakti kepada kalian. Maka setiap orang yang berbakti kepada kalian akan ayah dan ibunya, dia menerima akan kabar gembira yang empat macam ini. Yang pertama, bahwa Allah akan memanjangkan umurnya. Yang kedua, memberi rezeki akan Allah anak-anak yang hidup anaknya. Yang ketiga, dan anaknya berbakti kepadanya sebagaimana dia dahulu melaksanakan bakti kepada orang tuanya. Yang keempat, keridhaan yang besar dari Tuhannya yang menciptakan. Yang ketiga, ada fikih wanita mentaati suami dan rasulnya. Maka lazimi atas kalian, wahai istri-istri, bahwa memelihara ini adab-adab yang mulia, dan janganlah kalian lupa dari sabda Nabi SAW. Apabila memanggil seorang suami dari istri kepada tempat tidurnya, maka tiada ia mendatangi, maka bermalam-malaman suaminya dalam keadaan marah, maka melaknat oleh perempuan itu dari malaikat sampai pagi. Maka lazimilah taat kepada suami-suami kalian dan saling berwasiatlah dari perkara kebenaran dan kesabaran, dan jauhi dari kalian dari keluar pada taat kepada suami. Dan sabda Nabi SAW, siapapun dari seorang perempuan keluar dari rumahnya dengan ketiadaan izin kepada suaminya, maka dia berada pada kemurkaan Allah, sehingga dia kembali kepada rumahnya atau meridhokan dia kepada suaminya. Maka hendaklah berhati-hati dari seorang perempuan dari meminta dia akan cerai daripada suaminya dengan ketiadaan uzur atau permasalahan.
terakhir ada mujahadah, menahan diri dari hawa nafsu. Mujahadah yang paling besar adalah berperang melawan hawa nafsu, karena nafsu sifat ingin yang enak-enak dan yang mudah saja. Itulah keinginan yang disukai hawa nafsu dalam kehidupan kita saja. Contohnya adalah berpuasa. Di sekitar itulah ia memfokuskan pandangannya, namun cenderung mengajak berbuat kejahatan untuk menuruti keinginannya tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 53. Dengan demikian, nafsu merupakan salah satu yang mendinding seorang hamba dari Tuhannya. Karena jika keinginan nafsu selalu diperuntutkan, akan membuat seorang sibuk untuk mengejar apa yang diinginkan oleh nafsu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.